Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Kita mulai pertemuan pertama ya, mata kuliah program Linux. Bagian ini adalah bagian pendahuluan sebetulnya, pengenalan. Nanti mulai kuliah lebih intensnya di pertemuan kedua dan seterusnya. Ini kontrak kuliah ya, jadi yang pertama ada komposisi nilai. Kalau ini sudah default dari kampus ya, jadi komposisinya etika 10%, kemudian absensinya 15%, tugas 20%, UTS 25, UAS 30 ya. Jadi harapannya komponen ini dipenuhi teman-teman, sehingga nanti nilainya, kalau saya maunya nilainya A semua itu. Jadi ya nilainya bagus ya. Doanya gitu. Jadi saya sebetulnya nggak suka ngasih nilai C, D, E itu nggak suka. Ya paling jelek B lah harusnya. Jadi dengan catatan komponen ini teman-teman ikuti gitu. Karena kalau ada satu yang kurang, misalnya UTS atau UASnya nggak ikut, maka akan berpengaruh ya, karena komposisinya besar. Kemudian waktu kuliah sesuai jadwal ya, atau fleksibel. Jadi saya ngajar kelas Linux ada dua, jam 9 sama jam 10.30. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ikut yang jam 9, silakan nanti ikut yang jam 10.30 gitu, dengan link yang sama. Jadi silakan boleh gabung di kelas ini, ataupun kalau misalnya tidak bisa, ikut ke kelas selanjutnya yang pukul 10.30. Jadi saya oke ya, masalah waktu. Kemudian untuk presensi nanti silakan ketikkan NIM sama nama ya di kolom chat gitu. Jadi untuk rekap, dan di akhir kuliah nanti akan ada foto sesi ya, atau screenshot. Jadi selama saya ngomong boleh off kamera, nanti terakhir kita sebentar on kamera untuk bukti perkuliahan. Mungkin ini terkait kontrak kuliah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini rencana pembelajaran kita sampai UTS ya. Rencana ini adalah rencana dengan asumsi tatap mukanya offline ya. Jadi ada 7 pertemuan. Tapi karena online, nanti hanya ada 6 ya. Jadi nanti ada 2 materi yang saya gabung jadi 1 gitu. Kemungkinan yang saya gabung nanti 5 sama 6 ya. Jadi shell script sama programming bahasa C akan saya jadikan 1 pertemuan gitu ya. Jadi ini akan kita bahas. Jadi di pertemuan 1 yang sekarang kita jalani tentang pengertian dan konsep Linux ya, sistem sebagai sistem operasi. Nanti di pertemuan 2 itu ada distro Linux dan instalasinya. Di pertemuan 3 nanti kita belajar terminal dan perintah dasar di Linux. Di pertemuan 4 kita belajar file permission, ownership, sama I/O redirection. Nanti 5 itu kita belajar shell script dan C programming. Nah, yang keenamnya nanti pengelolaan ke basis data ya, atau database. Kemudian setelah UTS sampai dengan UAS, nah baru nanti kita belajar sisi apa? Kalau saya bilang sisi maskulinnya Linux gitu ya. Jadi ini baru kita belajar mengenai web networking. Pasti nanti ini lebih dari 1 Linux yang akan kita pakai. Kemudian nanti kita belajar remote access, web server dan proxy server. Kemudian kita belajar NFS dan Samba, ada webmail, security, dan sistem administrasi di Linux. Jadi itu yang akan kita pelajari selama 12 pertemuan ya. Kalau di sini 14, ini asumsinya untuk offline. Karena kita online, maka nanti saya padatkan menjadi 12 kali pertemuan. Oke, kita mulai bagian pertama dengan konsep OS ya, atau sistem operasi. Jadi mungkin teman-teman sedang mengambil mata kuliah sistem operasi ya, atau ada yang sudah? Sedang ya, kayaknya sedang ya. Kalau saya lihat di jadwal tuh, semester 5 teman-teman sedang ambil mata kuliah SO. Nah, di mata kuliah itu pasti dijelaskan bahwa SO atau sistem operasi adalah sebuah perangkat ya, perangkat lunak sistem sebagai penghubung antara user dan perangkat keras ya. Jadi kalau dilihat di sini, user, kemudian di sini ada hardware ya.
Nah, itu dihubungkan oleh operating system ya. Jadi operating system tuh secara umum dia sistem yang mengelola sumber daya ya. Semua sumber daya yang terdapat pada sistem komputer yang menyediakan sekumpulan layanan atau bahasa lainnya sistem call gitu ya kepada pemakai sehingga memudahkan si pemakai tadi, user, itu bisa menggunakan atau memanfaatkan sumber daya tadi. Nah, sumber daya di sini macam-macam ya, ada CPU, I/O, RAM, hard disk itu ya, itu kita namakan sumber daya. Nah, di sini kalau dilihat gambarnya ya, jadi itu ada skema, ada user atau brainware gitu ya. Di sini ada software, ada hardware. Nah, sistem operasi di tengah sini ya, penghubung antara hardware dengan user gitu ya. Nah, di sini nanti di atas sistem operasi ada software ya, ada yang critical software system, ada yang other ya untuk produktivitas dan lain-lain gitu. Ini skemanya, kemudian ini jenis-jenisnya ya. Yang kita pelajari Linux, tapi sebetulnya selain Linux itu banyak ya, ada Mac OS, kemudian ada IBM, ada Android. Kalau teman-teman pernah install DOS itu dulu ada Microsoft MS-DOS gitu ya, BlackBerry OS, OS2 dan sebagainya. Jadi ini jenisnya saja. Nah, sejarah Linux itu pertama dibuat oleh mahasiswa asal Finlandia ya. Jadi namanya Linus gitu ya. Jadi dia waktu itu terinspirasi dari sistem Minix gitu ya, atau mini Unix atau Unix yang kecil yang dikembangkan oleh ini itu. Jadi Unix kemudian diturunkan menjadi Minix, ini dikembangkan oleh beliau ya, Andrew Tannenbaum. Kemudian di 91 itu kemudian dirilis Linux versi 0.01 ya oleh si Linus. Nah, kemudian itu berkembang, kemudian mereka dapat menjalankan namanya shell ya. Kalau nanti kita gunakan istilahnya terminal gitu ya. Nah, jenisnya adalah BAS, jadi Bourne Against Shell, dan di sini nanti sudah support compiler ya, GCC ya, jadi GNU C compiler. Nah, kemudian Linux sekarang sistem yang sudah lengkap ya, ya hampir sama dengan Windows gitu, bahkan mungkin di sisi yang lain dia lebih advance dari Windows gitu ya. Jadi kebutuhan terkait jaringan, pengembangan sistem ataupun produktivitas itu bisa dihandle dengan Linux. Kemudian Linux nanti ada berbagai macam rasa gitu ya dalam tanda kutip. Itu nanti kita sebut dengan distribusi Linux atau disebutnya nanti distro Linux. Jadi distro adalah bundle dari kernel Linux ya. Tapi nanti ditambahkan kekhasannya masing-masing ya. Jadi nanti ada distro rasa Debian, ada distro rasa Red Hat gitu ya. Nah, nanti tergantung pengembangnya. Jadi ini logonya Linux ya, berupa penguin gitu. Ini pembuatnya Linus, ini yang mengembangkan sebelum Linux ya. Ini hierarkinya ya, kalau Anda mau tahu silsilahnya, mungkin saya zoom ya, biar kelihatan. Nah, jadi sebetulnya dia dari Unix, kemudian turun ke BSD ya. Kemudian di sini turun lagi. Nah, kemudian di mini Unix, nah dia dikembangkan ya Minix ini ya. Kemudian dia diturunkan dari menjadi Linux ini ya. Jadi di sini adalah yang dimaksud kernelnya ya, kernel yang angka-angka ini, nomor seri intinya Linux gitu ya, kernel. Nah, ini sejarahnya. Sampai sekarang versi 3 sekian gitu. Jadi ini sejarah sistem operasi ya, yang keluarganya Unix gitu ya. Kalau Anda lihat, nanti Anda akan belajar misalnya FreeBSD. Nah, FreeBSD juga diturunkan, kalau Anda lihat di sini macOS ya. Jadi macOS itu kalau dilihat dari silsilahnya juga turunan dari FreeBSD ya. Kalau teman-teman pakai Mac itu juga ada DNA-nya Unix. Kemudian di sini ada NetBSD, ada OpenBSD, ada Sun Microsystem ya. Ada Sun Solaris nanti di sini. Nah, pertanyaannya Windows di mana nih? Nah, Windows tidak masuk keluarga ini ya. Jadi kalau teman-teman tanya, kok di silsilah keluarga sistem operasi ini nggak ada Windows ya? Jadi Windows adalah sistem operasi yang berbeda.
dia dikembangkan Microsoft dan dia tidak masuk hierarki yang di sini ya. Jadi di sini adalah hierarki yang diturunkan dari awalnya dari Unix gitu ya, sistem operasi yang pertama. Oke, ini sejarah. Nah, kemudian kita masuk ke distro tadi ya. Jadi distro itu tadi distribusi Linux ya. Macamnya banyak. Ini yang keluarga besarnya aja yang saya tulis. Jadi ada Red Hat. Ini salah satu yang pertama ditemukan ya. Nah, dulu paling populer karena sekarang dia lebih ke arah untuk korporasi ya. Jadi Red Hat itu korporasi, kemudian Debian. Nah, ini distribusi yang mengutamakan kestabilan ya. Jadi perkembangannya ya dibilang agak lambat gitu ya, tapi dia yang penting stabil gitu ya. Dia tidak mengejar rilis, yang penting stabil. Nah, nanti Debian diturunkan menjadi Ubuntu. Nah, Ubuntu yang akan kita gunakan dalam kuliah kita itu ya. Kemudian ada Slackware, ini juga pernah menjadi distribusi yang populer ya. Kemudian ada SUSE. SUSE itu dulu distro pertama yang bisa instalasi bahasa Indonesia ya. Dulu installnya agak susah gitu. Jadi kalau kita bercanda SUSE itu SUSE sekali ya, susah sekali. Jadi kita plesetin dulu tuh, karena dulu nginstallnya nggak semudah yang kita bayangkan. Kemudian ada Mandrake, ini juga varian distro Linux yang tampilannya pada saat itu sangat bagus ya. Mandrake kemudian jadi Mandriva dan turunannya lagi. Nah, di Indonesia ada nggak sih distro gitu ya? Distro ada. Yang pertama itu Trustic ya, Merdeka itu ya. Jadi ini awal-awal dikembangkan ya, tahun 2000-an gitu ya. Kemudian ada juga Debian Depok ya, DD. Ini dikembangkan oleh Bapak Rahmat M. Samik ya, dan kawan-kawannya di Universitas Indonesia ya. Karena dia di Depok, maka dinamakan Debian Depok gitu ya, DD. Ada WinBee, dulu namanya Windows berbahasa Indonesia ya. Jadi Linux yang tampilannya mirip Windows dengan bahasa Indonesia, dinamakan WinBee. Ada Bijax, ini dikembangkan oleh komunitas di BINUS. Kemudian ada Xnuser ya. Ini dulu kalau teman-teman pernah ngikutin berita, saya nggak tahu ya, 2004 teman-teman masih kelas berapa ya. Nah, dulu Xnuser yang membobol situsnya KPU ya. Jadi beliau ahli keamanan juga pembuat distro gitu ya, Dani Firmansyah. Nah, sekarang ada Kuliaks, kemudian ada Blankon, dan ada Igos Nusantara. Ini yang merah kayaknya yang saya tandain yang sudah tidak aktif ya. Yang hitam atau hitam abu-abu ini yang masih aktif ya. Jadi kalau teman-teman ingin coba distro lokal, ini linknya ada. Nah, ini tadi hanya ikon-ikon ya. Jadi Linux tuh banyak, lebih dari 100 jenis ya variannya. Tapi yang top, yang umum digunakan ya tidak banyak sebetulnya ya. Ya, ini yang salah satu banyak digunakan yang tampil seperti ini. Jadi kalau teman-teman belajar nanti server, kita akan banyak mungkin akan bermain di Red Hat dan Debian gitu ya. Kalau ingin tampilan ya nanti di Ubuntu dan Linux Mint gitu. Jadi atau Mandriva. Cuma Mandriva sekarang sudah tidak rilis lagi proyeknya, mungkin diganti dengan yang lain. Jadi ini icon-icon distro Linux gitu ya. Nah, nanti pilih yang mana. Nah, nanti tergantung peruntukannya ya teman-teman. Jadi Linux itu sebetulnya ada lisensi yang berbayar, ada yang tidak ya. Jadi walaupun dia open source, tapi tidak berarti tidak bayar ya. Jadi jangan asumsikan open source itu pasti gratis. Jadi ada open source yang berbayar. Misalnya kalau kita untuk korporasi ya atau enterprise, nanti bisa pilih Red Hat Enterprise Linux ya, RHEL misalnya. Itu berbayar ya. Kemudian CentOS itu versi Red Hat Enterprise Linux yang komunitas, maka dia tidak berbayar. Debian tidak berbayar, Ubuntu Server tidak berbayar. Nanti ada lagi SUSE Linux Enterprise Server, ini berbayar.
Ada lagi FreeBSD, itu tidak berbayar. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih Linux-nya mau yang mana ya. Tapi kalau nginstal Linux yang ini, ya biasanya nggak ada tampilan grafisnya ya. Biasanya yang diinstal adalah text base gitu. Jadi nanti begitu selesai instalasi ya hanya terlihat layar hitam gitu ya untuk memasukkan perintah-perintah. Kecuali memang kita pilih opsi untuk menginstal GUI-nya, nanti bisa. Untuk keamanan misalnya nanti ada Kali Linux atau Backbox dan sebagainya ya, Parrot OS. Rata-rata tidak berbayar. Untuk edukasi ini bisa gunakan yang misalnya ini ya, CentOS, Linux Mint atau Ubuntu Desktop. Ini yang akan saya pakai di kuliah ini. Teman-teman bisa pakai yang lain ya. Prinsipnya sama. Jadi ini terkait distro. Kemudian di Linux itu ada namanya desktop environment ya. Jadi tadi saya cerita sisi lain Linux ya. Misalnya berupa text base. Nah sebetulnya di Linux juga ada ini GUI-nya. Nah GUI-nya tuh sebetulnya bagus ya. Boleh saya bilang mungkin lebih bagus Linux daripada Windows gitu ya. Jadi dia mungkin hampir sama dengan macOS gitu. Tampilan GUI-nya bagus. Gitu ya. Jadi ini tergantung distro-nya masing-masing ya. Ini Linux Mint, ini Kali Linux gitu ya, atau dulu Backtrack. Ini yang lain ya. Ini Magento atau apa itu. Jadi Linux juga punya tampilan grafis yang bagus. Nah, nanti kita belajar struktur directory di Linux. Beda dengan di Windows ya. Di Linux itu direktorinya tidak dimulai dari C.2 atau D.2 ya, tapi dari slash. Jadi nanti ada slash, itu kita namakan root directory, kemudian di bawahnya slash, misalnya ada bin, ada etc, ada sbin gitu ya, usr, ada var, dev, home gitu ya. Nah ini adalah folder-folder atau directory default dari Linux gitu ya. Kemudian nanti di Linux juga mengenal file-file untuk custom konfigurasi. Kalau di Windows ini adanya di C Windows System 32 gitu ya. Kalau di Linux nanti ada di /etc gitu. Jadi struktur direktorinya agak beda sedikit dengan Windows. Tapi prinsipnya sama ya, dia berupa hierarki pohon atau tree seperti ini. Nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan kedua. Kemudian nanti partisi di Linux juga beda sedikit dengan di Windows. Di Linux dia tidak kenal NTFS gitu ya. Di Linux nanti kenalnya extended 4 atau kita nanti kenal Linux Web gitu ya. Kalau di Windows namanya nih memory paging ya, atau page file. Nanti Anda pelajari sebetulnya di mata kuliah sistem operasi ya, memory paging gitu atau page file. Nah, di Linux nanti dikenal jenis partisinya swap. Gitu ya. Ini partisi di Linux. Nanti pertemuan kedua kita bahas lebih lanjut nih. Ya, nanti di Linux juga kita bisa set repositorinya secara manual ya, ataupun biasanya Linux Ubuntu dia sudah otomatis. Kalau kita di Indonesia dia akan pilih repositorinya Indonesia ya. Artinya kan dia nanti akan mendownload software, nah dia akan pilih sumbernya berasal dari Indonesia gitu. Tapi kalau kita mau set yang lokal, manual maksudnya, ini kita bisa pilih beberapa repositori lokal ya. Jadi ada di UI ya, itu Kambing UI ACID. Kemudian nanti ada Mirror, Telkom University, ada UGM, Repo, ada data utama ya di Surabaya. Kemudian ada PENS, ini ITS, ada Kebo, ada buaya juga sama. Jadi emang namanya aneh-aneh ya, nama binatang itu. Tapi ya karena Linux juga gambarnya kan gambar penguin ya. Nah ini binatang kearifan lokal ya. Jadi ada kambing, ada kebo, ada buaya gitu ya. Oke. Nah ini kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya ya dia open source ya. Jadi kita bisa mengoprek dalemannya Linux gitu ya. Jadi setting-setting itu terbuka, silakan dipelajari gitu. Kemudian tampilannya Linux yang modern zaman sekarang sudah bagus ya, tidak kalah dengan Windows. Kemudian juga dia sekarang sudah punya banyak aplikasi, walaupun ada beberapa yang belum jalan ya.
Kalau nanti teman-teman coba di Windows jalan, di Linux belum tentu jalan. Ini yang baik ya, jadi Linux itu keamanannya sangat baik, dan server-server di kantor itu banyak menggunakan Linux ya, karena tingkat keamanannya yang baik. Kemudian dia relatif stabil, jadi ya jarang di Linux teman-teman tahu-tahu blue screen gitu ya, blue screen restart itu jarang. Kemudian dia di beberapa Linux dia hanya butuh resources yang kecil ya, jadi komputer-komputer jadul itu bisa diinstal dengan baik. Kemudian instalasi bisa dilakukan langsung dari internet ya, asal terkoneksi internet teman-teman bisa masuk ke repository Linux, kemudian tinggal instalasi dengan mudah. Kemudian distronya banyak. Nah ini kelemahannya mungkin untuk pengguna awam itu butuh waktu ya, jadi teman-teman yang belum terbiasa dengan Linux nanti butuh waktu untuk beradaptasi. Kemudian beberapa vendor perangkat keras itu biasanya butuh waktu juga untuk drivernya ya. Misalnya teman-teman tahu-tahu beli VGA 3090 gitu ya, Nvidia itu. Nah di awal-awal mungkin driver untuk Linux itu belum tersedia misalnya ya. Nanti mungkin tunggu 1 atau 2 bulan baru drivernya tersedia. Jadi biasanya memang agak telat. Kemudian tadi softwarenya juga beberapa masih belum banyak koleksinya. Kalau untuk produktivitas ya, tapi kalau untuk security justru di Linux lebih banyak. Kemudian instalasinya di beberapa case dia tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian kita harus mendownload satu persatu dependensinya ya. Ada Linux yang agak rewel gitu. Jadi kita mau install X, nah kita harus mendownload dulu software yang tergantung ya, dependensi. Nah ini mitos Linux ya. Jadi kalau teman-teman mau mulai belajar Linux, biasanya pertanyaannya ini. Jadi apakah semua Linux gratis? Tadi sudah saya jawab ya. Jadi semua Linux ada yang gratis, ada yang tidak ya, tergantung lisensinya gitu. Jadi kalau yang lisensinya enterprise biasanya dia berbayar gitu. Kalau yang open komunitas itu yang gratis. Kemudian open source itu sama dengan bahaya atau tidak ya. Jadi di Linux kan banyak komunitas ya. Nah, di sana dia menjaga kestabilan dari Linux tadi. Jadi kalau open source itu berbahaya ya enggak juga ya. Jadi karena server-server di dunia itu masih banyak yang menggunakan Linux ya. Kemudian Linux dan Unix sama. Linux itu turunan dari Unix ya. Jadi ada beberapa fungsi Unix yang bisa jalan di Linux ya. Tapi tidak sebaliknya gitu ya. Jadi komen di Linux mungkin tidak ada yang tidak jalan di Unix gitu. Jadi Linux ini adalah turunan dari Unix gitu ya, turunannya. Kalau teman-teman bisa Unix pasti bisa Linux gitu ya. Tapi kalau bisa Linux belum tentu bisa Unix gitu kira-kira. Kemudian menggunakan Linux ya seperti kalau teman-teman beli mobil mewah gitu ya, tapi kualitasnya rendah gitu. Ya, kalau untuk penggunaan desktop mungkin iya, tapi kalau teman-teman nanti untuk penggunaannya server, untuk lingkungan development dan sebagainya, production, nah itu Linux dianggap sebagai sesuatu yang wah ya. Jadi memang deployment biasanya diarahkannya ke Linux. Kemudian total cost ownership-nya mahal. Ya ini tergantung kita ya. Jadi ya ada yang kalau lisensi, kalau dibandingkan misalnya lisensinya Microsoft Windows Server ya dengan lisensinya Red Hat Enterprise, tentu ada beberapa perbedaan nanti ya. Jadi ini tergantung kebutuhan sebetulnya. Linux itu susah. Ini juga tergantung persepsi teman-teman ya. Kalau orang yang suka ngoprek biasanya cepet dapat clue-nya ya. Tapi kalau sudah ketagihan, nah itu susah berhenti maksudnya. Jadi kalau teman-teman sudah cinta Linux, itu pengennya ngoprek terus ya, karena menarik. Kemudian tidak banyak dukungan software pada Linux ya, beberapa ya, tapi beberapa juga sekarang sudah banyak. Tampilannya tidak sebagus Windows. Justru beberapa Linux yang baru ya, misalnya Linux Mint itu tampilannya lebih bagus dari Windows.
banyak virus di Linux. Nah, justru di Linux sangat jarang virus ya. Saya mungkin jarang menggunakan antivirus di Linux gitu ya. Walaupun ada ya, antivirus di Linux ada nggak? Ada. Gitu. Jadi ini beberapa mitos kalau teman-teman ingin mulai menggunakan Linux ya. Jadi kira-kira itu yang suka di benak pertanyaan. Nah, ini ada tren Linux ya 2021. Jadi nanti trennya Linux berbasis hardware ya, atau hardware berbasis Linux itu. Jadi hardware yang sudah dibundle dengan Linux itu sekarang sudah mulai banyak ya. Dulu dimulai dari Raspberry Pi dan sekarang mulai diteruskan yang lain ya. Jadi nanti hardware itu OS-nya adalah Linux gitu ya. Kemudian superkomputer juga menggunakan Linux. Saya nggak tahu teman-teman belajar mata kuliah namanya dulu saya pernah dapat pemrosesan paralel ya. Nah, ini belajarnya sebetulnya supercomputing ya. Jadi Linux itu sudah support untuk super computing. Jadi untuk komputer skala besar ya. Kemudian juga ini ada Ubuntu ya. Ubuntu yang kita tahu secara garis besar kan nanti ada beberapa hal ya, ada 3 ya. Jadi ada yang desktop, server, dan yang di cloud ya. Nah, nanti dia juga punya roadmap yang jelas nih. Kemudian tadi Linux and the cloud ya. Nanti cloud computing itu akan banyak menggunakan infrastruktur Linux. Kalau teman-teman hosting juga sama, itu pasti semua OS-nya Linux ya. Jarang hosting yang OS-nya Windows ya. Kalau teman-teman mau sewa web hosting, itu biasanya OS-nya Linux. Ataupun mau sewa VPS ya, Virtual Private Server, itu juga Linux. Kemudian yang lagi tren sekarang juga sama nih, Chrome OS dengan Chromebook itu juga sedang naik daun ya. Katanya juga pemerintah ingin membeli Chromebook ya. Nah, itu juga base-nya sebetulnya Chrome OS. Nah, itu adalah Linux sebetulnya ya. Jadi ini yang tren yang akan 2021 ya, ke sana itu. Ya, saya udah rekam sebetulnya perkuliahan 2 semester lalu ya. Jadi linknya ini, nanti kalau teman-teman mau lihat ya silakan. Ini sebetulnya kuliahnya saya rekam ya. Cuma nanti mungkin saya edit dulu, ada bagian yang mungkin perlu di-cut gitu. Atau mungkin saya rekam ulang, itu juga bisa. Jadi karena kita kuliahnya online, maka saya sediakan repositori di YouTube ya. Jadi yang ketinggalan materinya atau ingin mengulang, di situ ada materinya. Nah, sebetulnya ada teori dan praktikum ya. Jadi mulai pertemuan 2 nanti ada slide-nya, teori, kemudian kita praktikum gitu. Di pertemuan 1 hanya teori, tidak ada praktikumnya gitu. Jadi saya sediakan repositorinya untuk mengulang perkuliahan. Ini referensinya ya. Jadi kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut tentang Linux, ini sebetulnya tinggal diketik aja di Google ya. Sebagian ada PDF-nya, teman-teman bisa download PDF-nya gitu ya di Google. Silakan dibaca-baca. Beberapa yang ada yang bahasa Indonesia ya, kayak ini bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kebanyakan sih bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia nih, perintah dasar Linux bahasa Indonesia. Gitu. Ya, saran saya jangan alergi bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman ingin belajar teknologi, karena biasanya memang kita buku-buku yang bagus tuh masih berbahasa Inggris, jadi saran saya ya bahasa Inggris teman-teman juga ditingkatkan ya, atau dipelajari lagi supaya jangan sampai alergi dengan bahasa Inggris gitu. Mungkin itu teman-teman, ada pertanyaan? Sebentar. Mungkin saya pindah screen sebentar. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini Ubuntu ya. Oke. Ini Ubuntu yang jalan di VirtualBox ya. Nanti mulai pertemuan depan, ini VirtualBox, saya pakai versi 6.1. Jadi sekarang saya di Windows ya, Windows 10, tapi kemudian ini Windows-nya kan kelihatan. Kemudian saya
menjalankan virtual mesin ya. Nah, di sini saya install Linux itu. Ini software di Linux ya. Jadi kita bisa pilih ya. Jadi kalau teman-teman butuh produktivitas, ini tinggal diklik aja produktivitas, nanti dia tampil software apa saja yang dibutuhkan ya, termasuk Office gitu ya. Nah, ini seperti ini. Misalnya butuh Chrome, Firefox, dan sebagainya, ini teman-teman tinggal install. Nanti kalau butuh yang lain, untuk art and design ya, misalnya suka untuk mengedit gambar, video gitu. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi semudah itu di Linux ya. Jadi kalau mau install ya tinggal pilih, misalnya game juga ada di sana gitu. Coba gamenya banyak nggak? Soalnya saya nggak pernah main game di gamenya, kayaknya sih nggak banyak ya. Ini lingkungan Linux, ya kira-kira seperti itu ya. Kalau saya ketik terminal, nah ini terminal, nanti ini kita pelajari di pertemuan ketiga ya. Nah, nanti kita akan banyak di terminal nih, gitu ya. Nah, ini kalau di Windows nih CMD lah, command ya, command prompt. Atau yang sekarang, yang baru itu namanya, sebentar lupa saya. Namanya apa ya? Yang baru, Windows Power, Power apa itu namanya? Lupa saya. PowerShell ya, Windows PowerShell. Oke, sampai sini ada yang mau tanya. Nah, ini game di Linux gitu ya. Jadi teman-teman bisa, memang tidak banyak gitu, cuma ya lebih lumayan lah sekarang dibanding Linux zaman baheula ya. Sekarang dia sudah punya banyak repositori seperti ini. Kalau kurang, teman-teman tinggal tambahkan ya. Jadi jangan khawatir, di Linux teman-teman punya repositori nanti banyak ya, di cd etc apa apt ya, apt. Nah, di situ ada source list gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa tambahkan banyak di sini nanti source list yang ada ya. Jadi nanti kalau teman-teman butuh software yang nggak ada di default, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Misalnya saya butuh PHP gitu ya. Nah, ini saya tambahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin pertemuan 1 sampai sini teman-teman. Kalau ada yang ada pertanyaan silakan.